Selamat sore dan juga selamat siang buat teman-teman Rohanita dimanapun berada. Hari ini kita kembali ketemu di Instagram Live di bulan Februari, bulan yang katanya penuh cinta. Ya, dan saya akan undang kedua narasumber kita ya. Ada Mbak Georgina Mike dan selain itu ada juga Mbak Nela Silayan. Halo. Halo, Ya, sambil nunggu ya Mbak Jordina sudah di sini, saya coba undang lagi mungkin Mbak Nela. nggak ada tadi udah nyoba nih ininya. Udah Ya, nyoba berbagai filter ya, Mbak? udah tapi di sini nggak keluar filternya. Tadi udah. Oke. Ya, kita akan mulai ya Instagram Live untuk hari ini tentang dating online gitu, dating apps ataupun kencan online gitu ya. Dan di minggu ini teman-teman Ruanita sudah menyimak tema mengenai dating apps yang sejarahnya bahkan menurut sejarahnya sudah ada sejak tahun sebelum tahun 1900 gitu ya. Jadi sudah lama sebenarnya. Dan di masa kini orang semakin dimudahkan untuk memanfaatkan aplikasi kencan agar bertemu jodoh mereka gitu ya. Dan episode kali ini Ruanita mengundang dua narasumber kita hari ini gitu ya. Satu narasumber telah berhasil menemukan pasangan dan juga menikah dengan pasangan yang ditemui di lewat aplikasi ataupun kencan online, dan yang satu lagi masih mencari gitu ya. Dan kita akan mulai dengan perkenalan dulu gitu ya. Mungkin dari Mbak Georgina dulu nih. Namanya siapa, tinggal di mana, dan apa aplikasi yang Mbak Georgina pakai? Selamat pagi, selamat sore nih dimanapun berada ya. Nama saya Georgina Mike, saya tinggal di Jakarta. Tepatnya di perbatasan antara Jakarta Bekasi. Apa lagi? Saya menggunakan dating site, aplikasi dating site itu dari tahun 2009. Hmm. Dating site apa yang Mbak Georgina pakai? Kalau dulu udah nyoba macam-macam, dari Indonesian Cupid, Match.com, sampai yang enggak saya cobain tuh Military Cupid yang enggak. Tapi yang terakhir ini International Cupid. Cuma itu aja. Nah, oke. Ya. Dan Mbak Nela mungkin bisa perkenalkan diri dan juga tinggal di mana dan aplikasi apa yang waktu itu Mbak Nela pakai? Ya. Hai semuanya, saya Nela, tinggal di Chemnitz, Jerman. Eh, Waktu itu saya pakai dari website sih, bukan dari app ya. Pakainya Mhm. ASEAN. Waktu itu tahun 2009 itu namanya ASEANeuro.com. Nah, kalau buka sekarang udah ganti websitenya, namanya jadi ASEANdating.com. Mhm. Oke. Dan apa nih alasan dari Mbak Georgina ataupun Mbak Nela menggunakan aplikasi apa menggunakan website untuk mencari ini ya, mencari pasangan? Kenapa cari di Betul. lewat online? Mungkin Mbak Eh, Georgina jadi, dulu, alasannya kenapa? ya, jadi sebetulnya selain dating saya dulu ya zaman gue masih muda gitu, sampai pokoknya 2009, 2010 sampai 2014 sampai 2015, aku aktif di Internations. Internations itu bukan dating site ya, internations.org. Itu ada apa social gathering gitu, jadi gatheringnya tuh ada di banyak negara, di banyak kota gitu. Kalau misalnya di Indonesia tuh yang aktif di Jakarta sama Bali ya. Dan you kalau nyari di Jerman ada di beberapa kota. Jadi itu memang gathering beneran gitu. Nah, tapi kalau udah makin tua rasanya udah gak cocok di situ. Saya dulu suka posting ini event, dan saya event-event embassy, event-event cultural center asing saya suka posting, terus saya ngundang orang, terus mereka juga ada gathering saya suka datang. Jadi bukan selalu dating site dulunya. Terus udah kesini-sini ya, terus nggak cocok di situ ya udah, terus jadi lebih aktif di dating site. Oh, Oh, alasannya ya cari biasanya orang dari satu negara tertentu, karena kan
menyeleksi negaranya juga ya, menyeleksi negaranya, terus seleksi Benar-benar. pekerjaannya, terus ya apa kecocokan orangnya lah gitu. Mhm, mhm. Oke. Kalau Mbak Nela, apa tuh alasannya pakai internationalcupid.com gitu ya? Oh, waktu itu aku Asian pakai dating. Asian Euro. Oh, asianeuro.com ya, oke. asiandating.com deh ya. Karena memang aku pengen nyari jodoh orang yang di luar Indonesia gitu. Jadi Ah, ya oke. di mana ya di Indonesia. Aku kan tinggal di Jakarta waktu itu. Ketemu sama orang dari luar negeri gimana ya di Jakarta ya aku nggak tahu. Jadi yang satu-satunya aku tahu itu ya lewat asiandating.com itu. Mhm. Oke. Dan berapa lama tuh Mbak Nela pakai uh, Asian Indo Asiandating.com. Asiandating.com? Sebelum berhasil ketemu itu aku udah pakai setahun. Terus nggak ada yang nggak ketemu yang serk gitu ya. Ya udahlah dicari-cari nggak ketemu, ya udah aku tutup itu akun. Terus Oke. beberapa tahun kemudian aku kepikiran lagi, umur makin nambah nih. Terus coba lagi lah gitu ya. Terus aku bikin lagi akunku. Nah, akhirnya ya ketemu lah Oh, sama oke. jodoh. Jadi menarik ya, sempet ini juga ya, sempet berhenti juga gitu. Iya, Tapi karena mulai kesel lagi. udah aku tutup aja gitu. Iya, gitu. Oke. Kalau Dan itu cuman basic member gitu loh, nggak paid member. Cuman kalau pas mau aktif baru aku paid member. Gitu, oh jadi gitu nggak ya. basic Ya, member aku kan juga berkat. basic member ya, basic. Jadi kalau di asiandating.com ini kalau sama-sama kita basic member, kita nggak bisa Yang komunikasi lebih lanjut, hanya bisa Ah, klik oke. like-nya aja gitu. Nah, aku itu basic member, terus waktu itu aku mikirnya sebagai cewek harusnya cowok dong yang upgrade. Oh, bisa Nah, kalau cuma salah satu yang upgrade. ya, kalau salah ya satu upgrade, Oke. nah jadi bisa baru komunikasi lebih lanjut, kita bisa tahu email dia, kita bisa kirim pesan juga atau ngobrol live gitu. Nah, Mhm. suamiku berpikiran sama seperti aku, sebagai cowok ya, akhirnya dia yang upgrade, upgrade-nya itu minimal 3 bulan. Ya waktu itu dia kan tinggal di Swiss, 30 franke itu sekitar hampir 500.000 kali ya, buat tiga Mhm. bulan ya udah, habis itu ya kita bisa komunikasi lebih lanjut. Oh, gitu. Berarti memang ada ininya ya, ada triknya gitu, ada yang basic. Kalau yang basic member ya, cuma bisa like-like aja, kalau yang paid member bisa ya, interaksi gitu ya. ya. Dan itu Tapi kalau 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 Platinum. misalkan kalian sebagai wanita ya nggak harus seperti aku juga. Kalau misalkan, ini kayaknya nih cowoknya nih udah cocok banget nih sama profil yang ku cari Mhm. gitu ya. Ya udah upgrade aja, jangan nunggu-nunggu si cowoknya kan. eh, Cowok juga nggak bisa baca baca pikiran kita gitu. Betul, Iya benar. betul. Aku selalu upgrade, aku selalu paid member. Karena nggak mau wasting time lah. Pokoknya gue suka, gue Ya, ya selalu benar. gitu. Ya. Oke, ya. Jadi memang sudah apa, sudah ada fokusnya gitu ya, memang mau cari maka pakai yang paid member juga itu investasi lah hitungannya gitu ya. Iya. Ya murah, murah. Gitu. Oke, jadi mungkin salah satu masalahnya menggunakan aplikasi ataupun kencan online adalah masalah paid ataupun free member ini gitu ya. Dan kemudian kalau dari Mbak Georgina sendiri ada masalah lain nggak sih yang mungkin menyusahkan ataupun jadi halangan orang untuk menggunakan uh, kencan online ataupun dating apps? Biasanya kalau orang nggak ngerti itu eh, apa GR-an gitu ya. Kalau awal-awal mungkin ya kalau awal-awal mungkin GR-an gitu. Oh, Makanya tuh jangan GR-an, di verify dulu, minta dia apa. Kalau sekarang kan gampang ya. Kalau dulu tahun 2010 mungkin email cuma masih by email, Skype paling. Kalau sekarang kan tinggal minta WhatsApp or apa. Tapi masih banyak juga orang di luar mereka nggak pakai WhatsApp, pakai Skype. Aduh, ya intinya harus online dulu lah, verify dulu. Kalau nggak mau ya udah, oke. 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 Dan kalau Mbak Nela ada ini masalah seperti itu juga nggak? Ketemu orang yang nggak verify dan akhirnya apa? Jadi apa sungkan gitu, ataupun jadi apa? Jadi pesimis gitu. Ini beneran nggak sih? Kak, kalau
entah ya, kalau dulu kayaknya harus kirim entah fotokopi paspor atau KTP ya Oh, oke. ke website tersebut. Jadi ya untuk menghindari yang iseng-iseng atau scammer Hmm, gitu. Mhm. oke. Jadi memang ada Bahaya. seleksi juga dari. Ah ya, ya benar ada seleksi. Oh, kalau zaman dulu ya, kalau saya selalu minta uh, online gitu, online beneran gitu. 5 menit kan udah tahu ya, nggak demen ya, udah gitu, Ya dialesin kalau aja. kalau lagi zamanku dulu itu 12 tahun lalu ya, belum ada video call, entah ada atau enggak. Aku tuh sama suami nggak pernah video call, jadi hanya telepon rumah atau ke handphone. Jadi dulu Hmm. sama sekali nggak ada video call. Bisa pakai Skype, Mbak, zaman dulu juga udah ada Zaman Skype. dulu ya aku memang yang nggak tahu atau kita berdua memang Skype nggak dulu. tahu. Iya. Oke. Berarti itu memang salah satu tantangannya ya. Jadi dua-duanya mesti tahu juga nih gimana nih caranya supaya bisa komunikasi seperti apa ya, yang optimal gitu. Online mungkin atau mungkin apa jadi nggak cuma chatting doang ataupun cuma telepon aja gitu ya. Kira-kira kalau dari Mbak Georgina ada lagi nggak tantangannya tuh menggunakan apa Ya, dating website? scammer biasanya foto kadang fotonya itu udah kadaluarsa. Makanya itu penting untuk online itu supaya ngelihat bener nggak sih orangnya. Emang orangnya benar, tapi kalau fotonya 10 tahun yang lalu kan, loh, gitu kan. Itu kejadian itu biasa gitu. Orang orang itu suka gitu. Gitu. Atau misalnya Oh, kelihatannya fotonya rapi gitu. Ini loh, ih tatunya banyak banget ya gitu, serem banget gitu. oke. Ya gitu. Atau ini, saya kan nggak suka orang yang merokok ya, Mhm. Ya. gitu. Smoking, Oh, it's Hmm. a absolutely no kalau smoker. Ya kayak oke. gitu-gitu. Jadi memang baiknya ketemu langsung atau online gitu ya biar tahu tampilan sebenarnya seperti apa, Iya, harus bukan gitu ya, tampilan harus foto gitu. ya. Aku boleh Iya, ngomong tambahin sedikit nggak? boleh Jadi boleh. di waktu itu di ASEANdating.com ini kita harus sebaiknya ngisi semua data-data yang diminta dari pihak websitenya gitu. Misalnya nama, bukan nama sih maksudnya jadi ada pertanyaan apa makanan kesukaan kita, apa hobi Mhm, kita, kemudian warna kesukaan, tinggi badan, berat badan dan sebagainya. Terus ada pertanyaan seperti buku kesukaan kita apa. Terus menurut mhm, kamu itu kencan romantis itu kayak gimana? Kemudian kalau misalkan mau jalan-jalan, kamu tipikal orangnya kayak gimana? Nah, terus merokok apa enggak, minum apa enggak, agama, punya anak ya. Nah, semua itu biodatanya kita harus isi. Jadi nanti biodata saya ini akan dicocokkan dengan calon target gitu. Jadi kalau mhm. misalkan aku di situ udah bikin, aku cari pasangan yang enggak merokok, enggak minum. Nah, nanti tuh muncul tuh daftar-daftar cowok-cowok yang seperti yang aku cari gitu. Oke. Ya. Jadi Kadang sebenarnya ada cowoknya kan juga ya. nggak itu semua, kadang merekanya yang Ya, tidak ya mengisi emang ya semua. kadang Dan ya saya kadang selalu nggak ngisi harus semua. lihat gitu. Jadi atau mereka, jadi kita nggak tahu gitu. Ya, ya, tapi Mhm. dari pihak kita, dari maksudnya dari akunya Ya, sendiri ya harus sampai profilnya aku 100% gitu. sebaiknya. Ya. Hmm. Mhm, Kayak gitu. mhm, mhm. Kalau dari Manela lagi, ada lagi nggak tantangannya gitu ya, ataupun masalah yang mungkin dihadapi saat pakai dating online ini? Tadi mungkin Eh, apa masalah foto mungkin atau yang lain? Foto ya, iya. Iya, kalau foto sebaiknya foto kita fotonya sendiri, nggak rame-rame sama keluarga atau sama temen atau sama anak kecil. Terus nanti kan target kita jadi mikir, ini kok ada anak kecil ya? Udah ada anaknya atau enggak? Padahal kan saya cari yang Ah, single oke. gitu ya. Ya. Kemudian nggak di fotonya itu nggak yang lagi posisi ngerokok atau minum gitu ya. Kayak gitu Mhm, sih. mhm. Mhm. Oke. Sama age bracket biasanya ditulis, tapi kadang-kadang mereka menulisnya itu ngasal gitu. Padahal kalau kita Iya. tanya, oh masa sih gue nulis gitu gitu. Kadang-kadang orangnya nggak nge. Padahal buat kita itu kan menjadi acuan ya. Misalnya orangnya nulisnya 18 sampai 30 gitu. Orangnya udah umur berapa gitu, di atas 50 gitu. Kok Nah, itu nyarinya juga anak harus kecil benar itu kan ya. jadi punya pikiran nggak bagus kan. Ih, padahal mungkin dia asal aja gitu.
nggak merhatiin bahwa itu menjadi hal yang penting. Oh, Terus kalau oke. ya fotonya cewek-cewek, kalau saya nge-browse fotonya cewek-cewek itu jauh lebih proper daripada fotonya cowok-cowok. Kalau saya lihat, bener nggak? Kalau cowok tuh kayak asal aja di kamar mandi, pakai makeup begitu, apa gitu kan, asal gitu. Tapi kalau yang cewek-cewek rata-rata itu fotonya proper. Kalau Oh, di oke. dating, saya kan lihat ya gimana sih orang lain gitu kan, bandingin gue bener nggak sih fotonya sama orang lain? Kan bandingnya sama cewek ya kan? Iya. Oh, kalau cowok-cowok, aduh parah deh. Hmm. Pernah pernah apa match sama satu cowok yang mungkin ini Mbak Georgina yang fotonya ngasal gitu menurut Mbak Georgina. Enggak. Kalau yang cowoknya bener, biasanya fotonya nggak ngasal sih. Tapi Oh ya gitu. maksudnya tuh sekarang banyak sih menjadi teman teman baik sampai sekarang gitu. Oh, oke. Saya pernah date sama teman dari Internations dulu. Karena kan sama-sama di Jakarta kan banyak negara itu kan. Kalau Internations yang datang kan orang dari bisa ada 15 negara, 20 negara, macam-macam bisa. Hmm, 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 hmm. Oke, ya menarik. Dan ini kan Mbak Nela sudah apa? Sudah ketemu sama suami gitu ya lewat aplikasi lewat kencan online ini gitu, Mhm. lewat website kencan online ini. Kira-kira apa sih yang menurut Mbak Nela jadi apa ya? Jadi faktor keberhasilan mungkin. Faktor keberhasilannya menurutku ya jodoh. Kalau nggak jodoh ya gimana gitu. Jadi ya setelah kopi darat nih istilahnya. Karena kan kita ngobrol online sama ngobrol langsung itu beda auranya gitu. Kalau misalkan Mhm. ngobrol online-nya kok asik ya, tapi ternyata ya setelah lihat langsung orangnya kok membosankan ngobrolnya. Nah, ya udah nggak jodoh lah begitu. Oke, jadi itu ya ngobrol yang secara langsung itu memang penting banget gitu. Iya. Waktu itu suami Mbak Nela sempat ke Indonesia atau Mbak Nela ke Swiss gitu untuk ketemu langsung atau gimana? Oh iya, ini prinsipku lagi gitu. Jadi cowok yang harus ke tempat cewek duluan, prinsipku. Tapi Mhm. kalau misalkan kalian sebagai cewek mau ke tempat cowok duluan, ya juga nggak apa-apa ya. Asal ya adalah istilahnya apa ya, tips-tips tertentu yang harus diikuti. Misalnya jangan ke tempat cowoknya langsung ke rumahnya gitu ya. Ya sebagai Hmm. wanita ya kita kan juga harus menjaga keselamatan diri kita. Nah, jadi aku bilang sama si suamiku itu, kalau kamu serius, kamu datang temuin aku di Jakarta, di Indonesia, aku bilang gitu. Jadi setelah 3 atau 4 bulan kita ngobrol-ngobrol online tuh, nah dia datang ke Indonesia selama seminggu deh. Hmm. Mhm. Terus ya Oke. udah ketemuan ngobrol-ngobrol, oh kayaknya asik juga nih, ada percikan-percikan cinta ya atau apalah, pokoknya nyambung istilahnya ngobrolnya gitu. Kemudian Oke. 5 bulan kemudian dia datang lagi untuk kedua kalinya sama adiknya gitu. Mhm. Setelah itu ya dia melamar saya. Terus saya pengen tahu dulu kehidupan dia di negaranya kayak gimana gitu. Jadi nggak asal langsung nikah ya. Ntar nggak taunya saya nyesel. Jadi waktu itu dia kerja di Swiss, dia perawat di Pantai Jompo. Ya, saya ke tempat dia, terus saya lihat kehidupan dia sehari-hari, kemudian saya diajak ke Jerman juga karena keluarganya di Jerman. Nah, dia punya satu adik, ya udah kelihat keluarganya, ngobrol-ngobrol. Mhm. Ya karena ya udah kita saling suka ya, udah nikah. Kita nikah di Swiss, catatan sipil, kemudian pemberkatannya di Jerman. Oke. Orang Jadi tua memang dan harus adik saya ketemu datang. langsung ya, supaya bisa apa mengenal lebih dalam juga dan juga tahu apakah ini memang cocok dengan apa dengan kepribadian kita juga gitu ya. Iya, Kalau dari Mbak Mika, Mbak Georgina mungkin apa sih masalah yang mungkin menurut Mbak Georgina jadi satu penyebab nih kenapa Mbak Georgina belum berhasil menggunakan aplikasi ataupun dating onsite ini? Pertama mungkin saya tuh orangnya, karena saya tuh suka ini ya, hal-hal yang sifatnya spiritual gitu ya, spiritualisme atau personal growth ya. Jadi saya Mhm.
Saya tuh ngetesnya kalau orangnya tuh nggak deep gitu ya. Saya terus gampang boring gitu. Aku gampang bosan. Ini kayak Hmm. misalnya saya ngomongnya sampai sini, dia cuma sampai sini. Itu mau diapain juga nggak bisa. Jadi, males deh. Kedua, saya selalu verifikasi kalau bisa itu keuangan. Karena saya udah ngalamin gitu. Saya udah ngalamin gitu. Kalau mungkin masih muda itu kan kita masih idealis, ya udah nggak apa-apa. Kalau sama-sama masih pas-pasan, sama-sama berjuang gitu ya, istilah ya. Kalau masih muda 20-an is fine ya. Tapi kalau seumur gue nggak ada istilah berjuang gitu. Kalau pensiun, pensiunnya pas-pasan. Aduh enggak deh, kalau pas-pasan saya di Indonesia aja. Iya, benar-benar nggak mau. Saya pas-pasan di sini aja, gampang gitu loh. Network saya bagus, ya kan. Kalau cuma makan enak jangan banyak, ya kan kasarannya itu loh, ya kan. Terus kedua, saya senang orang yang highly educated. Itu dari dulu saya senang. Jadi mantan-mantan saya itu rata-rata PhD. Saya Oke. senang yang highly educated dan well traveled. Jadi kalau ini Nah, oh itu mana sih negara mana sih? Kita ngomong Indonesia di mana? Capek deh. Itu saya nggak tahu. Iya Mbak, tapi kan Saya kita yang well nggak, traveled. tapi memang kebanyakan nggak tahu, maksudnya ya nggak terlalu tahu tentang Indonesia, paling oh Indonesia Bali ya gitu. Tapi ya kita jangan jadi apa ya, udah jadi bete enggak. Maksudnya ya kalau kita suka target kita itu ya kita bisa apa ya istilahnya cari cari tema-tema ngobrol yang lainnya gitu. Ya, Jadi ya, nggak kalau kita apa-apa. udah suka sama satu cowok, jadi jangan sampai lepas nih target. Iya, tapi kalau sama satu cowok juga itu tadi ya, apa itu tadi suka tapi misalnya orangnya baik tapi secara finansial kurang. Itu enggak. Kalau at my Iya, age iya, sekarang, iya. kalau dulu Iya. mungkin iya. Tapi saya pernah ngalami itu enggak mau lagi deh. Kalau financial itu top apa is a top priority gitu. oke. Jadi Mbak Deal Jor ini breaker. belum ada. Gimana Mbak? Ya deal breaker saya itu salah satunya adalah finansial. Oke. Jadi Mbak Jojina belum ketemu apa cowok yang mungkin kriterianya cocok gitu ya dengan yang Mbak Jojina mau gitu ya dan juga ada Tapi saya suka gini-gini nggak usah gue di sini aja gue jangan sampai kita merana di luar negeri aduh merana di sini aja. oke. Ya, ini ada satu pertanyaan nih dari yang melihat Instagram live-nya Ruanita dari jus_tapi 2022. Boleh dibagikan tips nggak Kak kalau ada yang minta foto-foto pribadi? Soalnya saya suka diminta terus ngancam putus. Gimana tuh Kak? Oh, itu Jadi langsung minta foto-foto pede. Enggak. pribadi. Ya itu Kalau kalau kamu nggak kan belum belum kan baru online ya putus apanya yang putus gitu loh baru online belum Oke. ketemu juga. kalau minta foto yang aneh-aneh menurutku ya itu udah ke arah-arah kayak mau scammer. Kalau Hmm. cowok baik-baik dia nggak ada ngomong, nggak ada minta foto yang aneh-aneh. Mhm. Jadi Oke. lihat-lihat dari akun kita aja kan udah ada fotonya gitu. Atau misalkan Skype-an ya udah bisa lihat langsung. Jadi kalau misal minta foto-foto dengan pose-pose tertentu atau misal pakai baju minim udah langsung di ini aja diblokir. Mhm. Jadi jangan sayang bule gitu atau siapa ganteng gitu. Biasanya kadang nggak langsung kan ini baik 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 terus lama-lama gitu seminggu 2 minggu intens gitu lah biasanya. Tapi Mhm. kan udah kadung baper duluan. Iya benar, jangan baper. Oke, jadi itu kuncinya ya, jangan baper duluan dan kemudian jangan merasa, nanti saya putus nggak punya match lagi gitu ya, nggak juga gitu ya. Iya Ya itu jangan baper. Oke, pengalaman gitu. Iya Pernah. benar Jadi sekali benar benar. dan gini, udah tahu ini langsung blok itu udah nggak Iya pakai iya ngomong iya. lagi. Kalau sekarang sadis, ruthless kalau sekarang. Kalau dulu ya Mhm. awal-awal setahun 2 tahun baperan ya. Oh sekarang udah nah, berat. Oke. Iya, terus kalau Sekarang yang misalkan baru kenal 3 hari bilang aku ingin menikahimu atau aku jatuh cinta, aku memimpikanmu, udah tuh mesti hati-hati tuh. Gitu. oke, itu udah jadi apa red Iya flag-nya gitu tanda-tanda ya. tuh. Oke.
Oke. Nah, ini ada apa pengalaman dari Mbak Dewi Nielsen nih di Denmark. Menurut beliau cari pacar di app di Denmark hal yang biasa dan rata-rata punya pacar lewat app online. Ada kolega punya pengalaman ketika ketemuan ketahuan kalau si laki-laki rada-rada aneh, mulut bau alkohol, dan padahal ketika ngobrol di online kelihatan romantis dan pintar, gitu ya. Jadi memang harus hati-hati gitu ya, eh, kehidupan di online mungkin berbeda banget gitu sama yang Ya, sebenarnya. ya benar banget. Ya, makanya pentingnya itu kopi darat. Ketemu langsung, kita bisa lihat orangnya langsung gitu. Jadi kayak gimana kepribadiannya, sifatnya gimana, cara ngomongnya gimana. Mhm. Ya. Tapi saya pernah Oke. ngalamin yang maksudnya orangnya memenuhi kriteria semua. PhD, oil and gas, pensiun duitnya. Maksudnya ya kelihatan ya ditunjukin, oh rumahnya duitnya. Maksudnya kelihatan lah rumahnya, oh oke di daerah situ, segala macam. Tapi bipolar. Oke. Awalnya berusaha bisa lah ini gue kan certified hipnoterapi bisa lah nanti gue atasi gitu ya. Tapi lama-lama nggak tahan juga gitu ya. Kalau salah ngomong dikit langsung di-cut. Salah ngomong dikit di-cut gitu. Wih, nggak tahan juga. Setelah lebih dari 30 kali, gue baru nyadar, ini nggak bisa deh, nggak bisa nunggu sampai ketemuan. Karena tiap kali janji, kalau bipolar kan, kalau manik ya semua everything is good. Kalau lagi depresif, ya it's another story gitu. Mhm. Cuman menarik Oke. mungkin karena saya backgroundnya hipnoterapi, saya punya background hipnoterapi, jadi itu saya kalau ada case itu apa eh, case yang khusus gitu, yang oh ini gini ya gitu, itu memang challenging, jadi menjadi alasan tersendiri. Coba gue ikutin kayak apa sih kayak gitu. Jadi penasaran ya. Tapi pada akhirnya Iya, backfire gitu ya ke kita. ya baik-baik tapi tetap ketemuan, tapi tetap temenan karena saya berteman dengan semua mantan. Oke. Semua Iya. mantan berarti juga termasuk yang sudah ketemu kopi darat gitu ya, Mbak Georgina. Oh iya, dan termasuk mantan suami dan keluarganya. Jadi semua mantan. Oh, oke. Iya. Ya, tadi saya sudah sempat catat beberapa tips nih dari obrolan kita gitu ya, dari Mbak Jorina ataupun dari Mbak Nela, supaya ketika menggunakan website untuk dating online ataupun misalnya aplikasi online gitu ya, untuk tetap kopi darat gitu ya, atau minimal online lihat orangnya seperti apa gitu ya. Dan kemudian yang kedua juga jangan baper. Jadi jangan ketika baru tiga hari dan kemudian berbunga-bunga gitu ya dan diputus karena nggak memenuhi satu permintaan itu juga jangan baper gitu ya. Ada tips-tips lain nggak yang mungkin bisa dibagikan ke sahabat-sahabat wanita nih Dari Mbak Georgina? dari Mbak Kalau Georgina mungkin? kalau kalau aku soalnya kalau aku agama menjadi hal yang penting. Kalau Mhm. aku ya, bukan aku orang religius, tapi saya memilih dengan orang yang tidak beragama dibanding misalnya orang agama tertentu. Karena apa? Kalau kita udah makin tua, beda ya kalau kita 20-an gitu ya. Kalau kita udah makin tua, at my age gitu, orang itu kayak cenderung lebih religius ya. Walaupun Mhm. misalnya bilang, oh nggak apa-apa, nanti masing-masing. Ya, ya nanti kalau dekat terus bisa nggak pindah agama saya lah kan repot ya. Atau misalnya Mhm. agama tertentu artinya ya you know what I mean ya. Itu kan eh, bisa jadi sangat religius dan mungkin kita tidak apa ya, nggak ngeh gitu loh. Nggak ngeh Oke, dengan jadi aturan-aturan yang di sana. Jadi saya lihat kalau agamanya apa, saya langsung tolak. Sorry, gua nggak date orang dengan agama ini. Gua langsung oke. terus terang gitu. Kan Oke, kenapa jadi kan kita konsisten dengan ini nggak ya, dengan benar konsisten gitu. dengan Betul. Ya, kriteria kita gitu ya. ya. Saya mendingan saya orangnya nggak usah beragama. Jadi nggak ribet Oke. saya. Atau walaupun Oke. seagama Kristen itu juga tetap gitu. Yang born again Christian bla bla yang you have to love Jesus. Aduh, nggak usah. Itu juga belum. Iya, Oke. saya nggak Terlalu rohani. se-religius.
masalah. Lu Oke, jadi kan walaupun itu Yesus banyak banget tidak wis. Nggak usah. oke. Itu menurut saya ya, itu menjadi pertimbangan. Bukan orangnya saya tambah kagum, nggak takut aku. Hmm. Itu orang kan Jadi religius juga, agama Kristen juga banyak yang aneh kan. oke. Jadi walaupun apa mungkin apa kencan online itu ya dan kemudian sudah cocok gitu, tetap harus apa konsisten dengan prinsipnya kita gitu ya. Apa yang menurut kita jadi prioritas. Udah, soalnya banyak ini dan enggak udah. Ya udah enggak aja dari awal gitu. Oke. Ya. Kalau dari Mbak Nela mungkin Tadi saya udah kasih beberapa tips di awal. Nah, sebagai wanita kita juga jangan nunggu dihubungin sama cowoknya gitu. Jadi kita proaktif juga. Kalau misalkan ada akun-akun yang kita suka, yang kayak kita lihat profilnya itu, oh ini cocok nih, ini seperti yang kita cari. Nah, jangan sungkan untuk menghubungi duluan gitu. hmm, Jangan sungkan untuk menyapa duluan ya, apalagi kalau misalkan kita paid member, nah kita kan lebih leluasa ya hubungin si cowoknya gitu. Kemudian jangan nurunin standar kita juga. Kalau misalkan kita cari hmm, cowok yang nggak merokok, nggak minum, terus kita cari yang seagama, terus kita ngelihat oh foto si cowok ini, oh ganteng banget ya, oh kerjaannya ini loh, bagus banget nih, kayaknya banyak duit nih gitu. Terus kita menurunkan standar kita, oh nggak apa-apa deh ngerokok, mungkin nanti setelah nikah dia aku nasehatin bisa berhenti nggak ngerokok lagi, nggak minum lagi, jangan deh menurutku gitu. Jadi kalau kamu udah cari orang tertentu ya tetap gitu di jalan itu. hmm. Oke. Dan kalau misalnya apa di dating app ataupun misalnya dari website online gitu ya, dating online itu kan sangat kita nggak bisa langsung tahu ya mana yang scammer, mana yang beneran gitu ya. Ada tips nggak dari Mbak Georgina ataupun dari Mbak Nela gimana nih untuk tahu dan juga untuk seleksi nih mana yang scammer, mana yang beneran gitu. Aku Dari ya Mbak kalau Georgina aku dulu. rata-rata biasanya mereka nggak mau online. Bilang oh Ah, saya lagi di online. Afghanistan lah, lagi di laut gitu, nggak ada sulit atau di negara mana yang tidak bisa online, whatever lah. Gitu. Ah, Itu oke. udah nggak ada mau, iya. Oh nanti tunggu kita chat dulu kayak gitu. Udah. Chatnya nanti go online. Karena ada orang yang merasa eh, eh, tidak nyaman untuk langsung online. Ada juga kan, nggak Iya, nyaman iya. untuk online karena getting to know each other. Sedangkan saya nggak mau getting to know each other kalau nggak online dulu. I'm not going to Oke. waste my time. Jadi Jadi itu itu balik penting lagi banget ke ya. masing-masing. Kalau saya sih gitu. Mhm. Kalau Mbak Nela mungkin untuk Kalau aku mencegah mengenali di scammer scammer? itu, misalnya ada cowok yang baru kenal 3 hari udah langsung bilang I love you, aku cinta kamu, aku nggak sabar pengen ketemu kamu, aku mau nikah dengan kamu. Jadi sebagai cewek takut duluan nih. Hah, baru beberapa hari ngobrol udah langsung bilang pengen nikah gitu. Nah itu. Oke. Terus kemudian aku mau kirim ini nih si cowoknya bilang, aku mau kirim hadiah mewah nih buat kamu gitu. Ah, oke. Ada beberapa ke aku juga, "Hah, mau kirim apaan dari luar negeri ke Indonesia? Nanti pajaknya lebih gede dari barangnya." Aku bilang, enggak." Kalau si cowok bilang gitu, "Enggak, aku nggak mau." Ah, udah mulai tanda-tanda nih kayaknya scammer ini. Hati-hati. Oke. Jadi itu ya mungkin apa yang bisa teman-teman wanita juga apa waspada gitu ketika dia nggak mau pasangan apa calon pasangan itu nggak mau online dan juga mau kirim apa gitu ya yang benar nih kata-katanya Mbak Nela dan saya apa ngalami sendiri nih teman saya gitu ya harus bayar pajak yang justru malah lebih besar dan kemudian ke rekening yang bukan rekening untuk bayar pajak gitu. Benar. Jadi itu memang banyak trik mungkin yang dilakukan oleh scammer lewat dating online ataupun lewat apps gitu ya. Hmm. Oke, ada mungkin Satu lagi ada. Kalau dia belum mau online, kalau saya biasanya melakukan Google reverse image. Kan kadang orangnya kirim-kirim foto pakai udah WhatsApp, saya lakukan Google reverse image. itu Itu gimana kan tuh Mbak selalu. Jovina? Kan ada Caranya Google gimana? reverse image yang dari image itu kelihatan dia tuh punyanya siapa. Kadang-kadang bisa gitu. Ternyata punyanya namanya punya orang lain. Itu biasa saya laporin. Ah, Yang gitu, cakep ya keren orang ini gini-gini ngomongnya.
Begitu saya lakukan Google reverse image, ternyata itu akunnya orang. He pula. Jadi Ya, itu akunnya orang, penting ya, juga ya. ya, selalu gitu. Atau dia kirim website, saya cek itu domainnya di mana. Karena gini loh, kok Ah, ini oke. domainnya di Nigeria, gitu. Oke. Ya, saya cek itu domainnya asalnya mana. Itu selalu. Kalau LinkedIn saya Oke. lihat Instagram apa siapa yang dia kontak. Kontaknya yang follow siapa, dia follow siapa. Itu saya ngeceknya sampai gitu. Dan sebetulnya bisa dicek juga sebetulnya kalau dia punya nomor telepon apa, nomor telepon itu daerah mana, terus nggak cocok kadang-kadang dia ngomong apa, daerah nomor teleponnya mana, Ya. atau bisa Ya. kalau kita bayar kan bisa ya dilihat. Apalagi kalau Amerika kalau kita bayar itu bisa keluar semua kok data. Saya pernah itu orangnya pernah kriminal, pernah ketangkep polisi segala macam. Saya Oke. kalau kayak gitu saya ngelacaknya nggak main-main. Mhm. Ya, ya. Oke. Jadi kita harus melek teknologi juga gitu ya. Jangan cuma apa lewat apa yang dia bilang ataupun dia chatting gitu, tapi juga cek IP address-nya mungkin, Fotonya cek dia bagus. ada. Ya, Kalau Iya. benar. fotonya itu bagus, Mhm. itu saya selalu cek dengan Google Reverse Image. Ya. Google Reverse Image nih, saya belajar satu hal yang baru juga nih dari Mbak Georgina hari ini. Oke, ya itu memang kita harus waspada gitu ya. Oke, ada lagi mungkin dari Mbak Georgina ataupun dari Mbak Nela sebagai penutup apa? Kalau dari saya itu cukup. Oke. Kalau dari saya, misalkan kalian carinya jodohnya dari luar negeri, kemudian udah ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, terus mau ngajak kopi darat, gitu. Nah, si cowok itu minta kita ke negaranya dia dulu. Jadi itu menurutku harus dipertimbangkan. Misalnya waktu aku itu ada cowok di Perancis ya, umurnya itu beda sekitar 20 tahun deh. Dia bilang datang ke Perancis, nanti aku bayarin tiketnya segala macam, nanti aku ganti. Nah, tapi perasaanku nggak serap gitu ya. Mhm. Jadi ya harus ikut perasaan juga gitu. Gimana ini serak apa enggak ya? Apalagi ke negara orang ya, hati-hati juga gitu. Terus kalau misalkan berani pergi ke tempat si cowok itu harus kasih tahu misalnya keluarga atau teman deket. Jadi jangan bener-bener diem-diem niatnya pengen kasih surprise nanti buat keluarga, nggak taunya hilang di negara orang. Itu surprise juga tuh Iya, Mbak. surprise juga. Ya kan serem juga. Surprise tapi serem. Iya. Iya. Oke, terima kasih buat Mbak Georgina dan juga Mbak Nela dan juga sahabat-sahabat wanita yang sudah online gitu ya di IG Live kami hari ini. Kalau saya bisa simpulkan gitu ya bahwa ketika kita melakukan kencan online gitu atau melihat dating apps, perasaan boleh boleh main gitu ya, tapi juga kalau misalnya nggak enak itu juga mungkin kita harus perhatikan juga gitu kalau misalnya kita ngerasa bahwa ini kayaknya nggak cocok nih, dan juga tapi juga logika juga mesti jalan gitu ya, juga lihat juga apakah ini benar orangnya seperti yang ditampilkan seperti kata Mbak Georgina tadi, mungkin cari di Google Reverse Image ataupun lihat IP-nya ada segala macamnya apakah sinkron dengan apa yang dia katakan kepada kita gitu ya. Jadi hati dan juga pikiran harus tetap jalan juga gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mbak Georgina dan juga Mbak Nela. Terima kasih buat teman-teman yang sudah online. Selamat weekend dan salam Terima wanita. kasih juga. Sudah.